Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri saya Hamirullah Rais, mahasiswa semester 4 Hukum Tata Negara, jurusan Hukum Tata Negara. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas rangkuman tentang mata kuliah Hukum Perdata. Hukum Perdata, untuk memahaminya, maka penting diketahui pengertian dan ruang lingkup hukum perdata yang dibedakan dengan hukum publik dan sistem hukum di Indonesia. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan dengan yang lain. Sebelum memahami hukum perdata, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian hukum perdata, ruang lingkup pengaturan, sejarah pengaturannya di Indonesia. Hal ini disebabkan sampai saat ini pengaturan hukum perdata sampai masih berlakunya pluralisme di bidang hukum perdata yang menjadi sumber pengaturan hukum perdata. Pluralisme hukum perdata yang menjadi sumber peraturan hukum perdata bersumber pada KUH Perdata, juga bersumber pada hukum Islam, hukum adat, sepanjang belum diatur dengan ketentuan baru yang merupakan produk legalitas nasional dan berlaku secara nasional. Ketentuan hukum perdata merupakan produk legislasi nasional antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Adapun ketentuan hukum yang masih berusaha pluralisal disebabkan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional adalah hukum waris. Hukum waris perdata yang diatur dalam KUH Perdata, hukum waris Islam yang diatur dalam hukum Islam, dan hukum waris adat yang diatur dalam hukum adat. Pemberlakuan hukum perdata bersifat pluralis tersebut berlaku hingga saat ini tergantung dari golongan penduduk yang tunduk pada peraturan tersebut. Untuk golongan penduduk Eropa dan Timur Asing, Tionghoa tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Untuk mereka yang beragama Islam, tunduk pada hukum Islam. Sedangkan pribumi yang bukan beragama Islam dan masih terikat dalam hukum adat, maka berlaku hukum adat setempat. Untuk mengetahui ruang lingkup hukum perdata, maka dapat mengacu pada pendapat pada aliran hukum doktrin maupun sistematika pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan modul dijelaskan perbandingan ruang lingkup hukum perdata menurut doktrin dan menurut KUH Perdata. Dijelaskan pula kedudukan KUH Perdata pasca Indonesia Merdeka dan berdasarkan Konstitusi Undang-Undang 145 maupun pendapat para ahli hukum. Pengertian hukum perdata menurut Profesor Subekti dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata. Hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang mengatur kepentingan perseorangan. Sementara Profesor Dr. Nyonya Sri Sudewi Musjohan Sofyan SH menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Perkataan hukum perdata ada kalanya dipakai dalam arti sempit sebagai lawan dari hukum dagang, seperti dalam pasal 102 Undang-Undang Dasar, sementara memerintahkan pembukaan konflik hukum di negeri kita ini terhadap hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana sipil dan hukum pidana militer, hukum acara perdata dan pidana, dan susunan kekuasaan pengadilan. Salah satu sistem hukum Eropa konstitusional adalah kodifikasi disusunnya suatu norma hukum secara sistematis dalam kitab peraturan perundang-undangan. Ciri tersebut dalam kitab undang-undang hukum perdata atau Burgerlijk Wetboek yang mengatur norma hukum perdata secara sistematis yang terdiri dari 4 buku. Buku 1 berjudul tentang orang, buku kedua berjudul tentang kebendaan, buku ketiga yang mengatur tentang perikatan, dan buku keempat tentang buktian dan kadaluarsanya. Sistematika tersebut berbeda dengan apa yang dianut oleh para hukum. Sistematika hukum perdata
Hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum sekarang ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Tentang diri sendiri, 2. Kekeluargaan, 3. Kekayaan terbagi atas hukum kekayaan yang absolut dan hukum kekayaan yang relatif, dan keempat adalah warisan, di mana hukum perorangan merupakan peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal percakapan untuk memiliki hak dan percakapan, untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu, serta hal yang mempengaruhi kecakapan, merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang manusia mengenai sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran dan domisili, termasuk kedudukan dalam hukum sebagai subjek hukum perdata. Hukum keluarga yang kedua, hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampunan. Ketiga, hukum kekayaan. Hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaan dengan mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan hukum uang. Hukum waris yang terakhir merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur peralihan hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dan si pewaris kepada sekalian ahli warisnya serta sebab akibatnya. Sistematika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: 1. Buku 1 tentang orang, B. Buku 2 tentang benda, C. Buku 3 tentang perserikatan, dan D. Buku 4 tentang pembuktian dan kadaluarsa. Sejarah terbentuknya KUHP Perdata di Indonesia sebenarnya tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia sebelum bangsa penjajah atau kolonial Belanda masuk ke Indonesia. Bangsa Indonesia ketika itu dari kerajaan besar dan kecil tak memiliki sistem hukumnya sendiri-sendiri. Sistem hukum tersebut dikenal dengan hukum adat yang hukumnya berupa hukum tidak tertulis. Dan ketika Belanda memasuki wilayah Indonesia, menjajah, berlakukan hukum adat hukum usaha ditentukan tetap dipertahankan. Tetapi tercermin dari politik hukum perintah kolonial Belanda ketika itu yang tertuang tentang hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum perdata, hukum secara pidana, dan diletakkan dengan undang-undang dan kodifikasi. Berdasarkan hal tersebut, jelas pemberlakuan ketentuan hukum Belanda di Indonesia tidaklah terhapus sistem hukum yang telah ada sebelumnya. Hal ini sebenarnya dengan politik adu domba divide of the impera yang dijalankan perintah kolonial Belanda. Dengan pemberlakuan politik hukum Belanda tersebut, maka terjadi pengotak-ngotakan hukum golongan penduduk Indonesia. Hal ini tercermin dengan pemberlakuan pasal 161S yang berasal dari pasal 109 RR baru yang menyatakan bahwa hubungan berlakunya BW di Indonesia penduduk Hindia Belanda dibagi dalam 3 golongan, yaitu 1 Eropa, 2 Timur Asia, yang ketiga Bumi Putra. Dan pada sejarahnya hukum perdata Indonesia sebagaimana diketahui bahwa berlakunya hukum perdata Indonesia adalah berdasarkan azas penyesuaian dan hukum perdata yang berlaku di negara Belanda. Dengan kegiatan ini, ilmu pengetahuan hukum maupun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keadaan hukum perdata setelah zaman kemerdekaan, menurut Profesor Dr. Soeharjo Esap, membentukkan KUHP Perdata berdasarkan kepada alam pikiran penjajah yang diskriminatif. Beliau mengeluarkan gagasan untuk menurunkan KUHP Perdata tidak lagi sesuai dengan undang-undang, tetapi hanya berdasarkan kumpulan hukum kebiasaan. Berdasarkan tersebut, maka KUHP Perdata tidak lagi sebagai undang-undang, tetapi hanya merupakan kumpulan hukum kebiasaan. Kemudian para hakimlah yang akan menilai apakah pasal-pasal KUHP Perdata tersebut masih sesuai dengan alam kemerdekaan. Kemudian Profesor Mahdi mendukung gagasan tersebut, tapi tidak secara utuh karena beliau berpendapat pasal-pasal KUHP Perdata tidak berlaku sebagai undang-undang dalam ikatan kodifikasi, tetapi apabila berdiri sendiri tidak terikat dalam sistem kodifikasi pasal sebagai undang-undang. Dalam pembahasan ini, perdata membedakan sistematika hukum perdata menurut ilmu pengetahuan hukum dan sistemika menurut Kitab Undang-Undang. Hukum perdata diharapkan
masih dapat berlaku secara utuh mengingat di dalam kemerdekaan tidak sesuai dengan landasan pemikiran pemerintah menjadikan dasar pembentukan dari KUH Perdata. Demikian rangkuman hukum perdata yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan penilaiannya saya ucapkan terima kasih, dan masih banyak kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon kritik dan saran yang membangun. Atas perhatiannya saya ulangi ucapin terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.